Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asfira ingin menjelaskan tentang investasi reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya tidak memiliki waktu yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut. Yang pertama, dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Resikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran adalah jenis reksadana. Resiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Keuntungan sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Di market Bareksa, sejumlah produk reksadana bisa dibeli dengan modal hanya 100.000. Bahkan ada produk yang minimum pembelian 50.000 saja. Melalui reksadana akan terkumpul dana dengan jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diverifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi. Adapun resiko likuiditas adalah resiko menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi. Jika sebagian besar investor reksadana melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki, kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Sekian dari presentasi atau penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.